Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Setelah kemarin DeWalt Indonesia mendatangkan seri Atomic yang pertama, DCF 850, sebuah impact driver yang mempunyai bentuk yang mungil tetapi tanpa mengorbankan performa dari sebuah impact driver. Dan kali ini DeWalt Indonesia kembali mendatangkan seri Atomic terbarunya, DCF 922, sebuah impact wrench yang mempunyai bentuk juga yang ringkas ya, compact, mungil dibanding yang sebelum-sebelumnya, tetapi ini tidak mengorbankan performa dari sebuah impact wrench. Produk impact wrench DCF 922 ini adalah penerus dari DCF 880 yang pernah saya review juga ya, kira-kira 7 bulan yang lalu. Itu adalah sebuah impact wrench yang mempunyai teknologi masih brushed ya, mempunyai carbon brush. Dan untuk DCF 922 ini diklaim mampu mempunyai torsi sebesar 2 kali dari sebuah DCF 880. Dan ke depan DeWalt Indonesia akan terus mendatangkan seri Atomic lainnya yang tentunya produk ini digaransi selama 3 tahun. Untuk penggantian baterai ya, baterai itu digaransi selama 1 tahun. Kalau memang Anda rusak untuk baterainya, Anda bisa klaim ke service center dan itu tidak di-repair, akan diganti baru. Tentu ini yang membuat kita lebih nyaman dalam menggunakan produk-produk yang digaransi secara resmi. DCF 922 ini dijual dengan harga antara 3,9 sampai dengan 4 jutaan. Tentunya dengan paket lengkap seperti ini, sebuah koper, unit dari DCF 922, kemudian dilengkapi dengan 2 baterai 4 ampere hour dan juga fast charging dengan output di 4 ampere. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari DCF 922 M2. Untuk packagingnya seperti ini, khas DeWalt menggunakan koper yang T-Stack, bisa kita tumpuk sesama produk DeWalt ya, dan sangat solid untuk koper DeWalt ini. Kemudian untuk tipenya adalah DCF 922 M2. Ini adalah sebuah produk yang full set, dilengkapi dengan 2 baterai, 1 charger, dan unit. Mempunyai torsi di 406 Nm. Ini adalah torsi untuk pengencangan. Kemudian torsi untuk pembuka kuat sampai di 610 Nm. Untuk ukuran dari drive-nya di setengah, ini adalah RPM-nya ya. RPM itu di 2500. Kemudian impact per menit di 3600. Produk DeWalt ini tidak hanya bisa untuk membuka atau mengencangkan baut, tetapi juga bisa digunakan untuk penyekrupan pada media kayu. Nanti saya akan jelaskan untuk fiturnya satu persatu. Sangat solid ya untuk kopernya ini. Uish, mantul guys. Kalau kuning-kuning tuh, yang tadinya ngantuk saya pada saat nge-review ini, langsung saya melek guys. Yang pertama ada sebuah buku petunjuk dalam bahasa Inggris, juga dilengkapi dengan kartu garansi. Seluruh produk DeWalt digaransi selama 3 tahun. Kemudian untuk baterai, sistem garansinya adalah 1 tahun. Apabila rusak, tukar dengan unit baterai yang baru. Kemudian ini ada belt clip ya, untuk menggantungkan ke pinggang. Ada sebuah charger. Tipenya DCB 115. Input 220 volt. 1 ampere, untuk outputnya di 22 volt 4 ampere. Kita dibekali dengan 2 buah baterai. Seperti biasa, sangat solid. Terlihat ini adalah sebuah produk yang premium. Ada indikator baterai, ini sudah saya charge. 4 ampere XR ya. Untuk tipe baterainya adalah DCB 182 ya, 4 ampere hour, 72 watt hour. Dan unitnya ini belum di charge ya, masih 1 baterai baru. Pemakaian watt di 84,7 watt. Ini sudah saya reset timernya. Kita akan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengecasan baterai 4 ampere. Ternyata dengan waktu di 47 menit ya, ini udah standby di 0,3 watt. Baterai 4 ampere hour produk DeWalt ini sudah terisi penuh ya. Kita pasang untuk baterainya. Mantep banget guys suaranya. Ceklak. Aduh. Mantul guys. Yang pertama adalah build quality. Nggak ada komplain guys ya. Produk-produk kuning
DeWalt seperti ini. Jangankan yang DeWalt, untuk yang segmen di bawahnya Stanley saja mempunyai build quality yang sangat baik, apalagi ini kakaknya di atasnya ya. Ini jelas sebuah power tools kelas premium, tetapi sebenarnya untuk harga menurut saya masih affordable. Sesuai dengan harganya. Build quality pada baterai juga sangat rapi ya, apalagi ini ada indikatornya. Kemudian ke atas ya, untuk gripnya seluruhnya dibalut dengan karet bertekstur sehingga kita dalam memegangnya ini pas. Coba guys, untuk sebuah jempol tangan kanan aja teksturnya berbeda, model garis seperti ini. Dan ini pas sekali. Kemudian untuk pergerakan reversible-nya juga pas. Jadi ini adalah sebuah bentuk power tool yang menurut saya sangat ergonomis. Ada sebuah ventilasi ya di sisi kiri, atas dan bawah, kemudian kanan. Dan di bagian belakang, samping-samping ini ada sebuah kipas yang berfungsi untuk mendinginkan brushless motor. Karet tidak hanya di posisi grip, tapi di bagian depan, tengah, dan belakang juga menggunakan karet ya, dilapis karet. Sehingga untuk produk ini apabila kita letakkan di atas meja ataupun lantai, ini tidak gampang bergeser. Ada remnya guys. Untuk drive-nya ini di ukuran setengah. Kemudian dilengkapi dengan 3 buah LED. Yang LED-nya ini kita bisa atur tingkat kecerahannya. Ataupun kita bisa nonaktifkan apabila kita berada di outdoor siang hari sehingga akan menghemat pemakaian baterai. Jadi ini adalah fitur untuk LED. Kemudian seperti biasalah ya, untuk sebuah impact wrench pasti ada trigger, dan triggernya ini smooth, kemudian reversible. Yang lainnya adalah keempat fitur yang ada di impact wrench ini yang tidak dipunyai oleh merek manapun. Jadi impact wrench terbaru produk DeWalt ini, DCF922, mempunyai 4 fitur yang kita bisa atur melalui tombol yang berlambang titik 3 ini. Kita bisa atur untuk yang pertama adalah untuk pengencangan ya, pemasangan mur atau baut maupun pembuka baut. Sangat smooth untuk fitur ini. Di saat penekanan trigger di awal, RPM-nya akan maksimal, kemudian akan otomatis melambat supaya mur atau baut ini tidak gampang terjatuh. Kita akan coba. Walaupun saya masih menekan trigger maksimal. Nanti kita akan uji semuanya satu persatu dari fitur ini. Kemudian yang kedua, impact wrench ini juga bisa kita gunakan untuk penyakrupan pada media kayu yang lunak sekalipun. Nanti kita akan uji untuk penggunaan pada multiplex maupun kayu jati Belanda ya, yang yang tidak keras ya. Apakah masih nyaman menggunakan impact wrench DeWalt DCF922 ini? Karena untuk sebagian orang katanya kalau penyakrupan menggunakan impact wrench ini kurang nyaman ya. Nanti kita akan uji impact wrench terbaru dari DeWalt ini. Kemudian ada mode nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah mode impact wrench seperti biasa, variable speed 1 dan variable speed 2. Ini speed 1, kemudian ini speed 2 pengencangan. Kita lihat mode pembuka, speed 2, kemudian speed 1. Kita akan timbang untuk beratnya 1,7 kilo. Kemudian kita akan ukur untuk RPM-nya. Mode penyekrupan untuk pengencangan skrup ya pada media kayu, kira-kira low RPM-nya di berapa RPM? Luar biasa guys. Sebuah impact wrench tetapi mempunyai low RPM di 173 RPM. Ini tentu adalah sebuah alat yang multifungsi. Kebaut juga mantap ya. Karena ini memang mempunyai torsi di 600 Nm dalam membuka baut. Kemudian ternyata untuk low RPM-nya sangat rendah. Menyamai cordless drill ataupun hammer drill ataupun impact driver, sehingga akan memudahkan kita dalam penyekrupan. Kemudian saya akan maksimalkan untuk pembuka baut di speed 2. Jadi sangat sesuai dengan spek ya yang tertulis di 2500 RPM. Terus terang saya nggak komplain dengan build quality maupun performa secara RPM dan fitur-fiturnya, karena ini memang zaman sekarang ini orang lebih suka yang multifungsi. Pengennya punya impact wrench juga bisa digunakan untuk membuka baut, tapi impact wrench itu juga nyaman digunakan untuk penyekrupan. Dan dalam hal ini DeWalt menjawab keraguan Anda semua. Dulu saya sering dikritik sama Anda, Bang, mana mungkin impact wrench bisa nyaman digunakan untuk penyekrupan? Saya selalu bilang, katakan kepada Anda, jika Anda bisa menemukan impact wrench dengan RPM di bawah 500 RPM, dengan memakai adapter seperti ini,
impact wrench itu akan nyaman digunakan untuk penyekrupan selama Anda lihai untuk penekanan triggernya. Apalagi DeWalt DCF922 ini mempunyai low RPM di 173 RPM. Luar biasa, sehingga produk ini menurut saya sangat nyaman untuk penyekrupan pada media kayu yang lunak. Kita akan menguji fitur dari DCF922 impact wrench terbaru ini. Yang pertama adalah fitur Precision Wrench. Anda perhatikan baut ini. Saya akan kencangkan menggunakan DeWalt ini ya. 1, 2, 3. Pada saat mur ini sudah menempel di ring, ya, itu secara otomatis impact wrench 922 ini akan menghentikan putarannya. Ya. Artinya, DeWalt berusaha memberi sinyal ke kita sebagai user, ini mau diteruskan atau mau berhenti di situ. Fitur ini tentu sangat membantu kita ya dalam pengencangan sebuah mur agar kita itu nggak kebablasan guys ya. Jadi si DeWalt ini akan berhenti sejenak, kemudian akan melanjutkan lagi dengan pengencangan. Kita ulangin lagi, kita buka dulu. Mode pengencangan. Berhenti. Jadi berhenti walaupun saya masih menekan trigger. Mungkin 1 detik kira-kira, kemudian dilanjutkan lagi. Sekarang saya akan lepas untuk mur ini dengan mode pembuka. Masih mode Precision Wrench. Anda perhatikan betul untuk RPM atau putaran pada kunci shocknya. Otomatis dia melambat pada saat si skrup ini menjelang lepas. Luar biasa, Jos Gandos ini sangat smart untuk sebuah impact wrench berharga di bawah 5 juta full set. Oke guys, kita akan menguji fitur kedua. Kita tekan ya. Lambangnya skrup yang ujungnya lancip. Dan kita akan pasang untuk adapternya. Mudah-mudahan ke depan DeWalt Indonesia akan memasukkan adapter yang original seperti ini ya. Nanti saya tampilkan di layar, ada tertulis DeWalt. Saya pikir itu jauh lebih presisi dan sangat solid. Saya menggunakan adapter yang universal seperti ini ya. Kita pasang. Kemudian saya akan pasang bead setnya. Ini adalah skrup panjang 8 cm. Ini menggunakan kayu yang lunak. Kalau kayu yang keras dipastikan bisa. Dipastikan bisa. Justru pada kayu lunak ini apakah overkill menggunakan impact wrench sebesar ini. Mode pengencangan pada timber screw mode. Lihat ya, tidak ada slack, tidak ada slip, sehingga ini impact wrench-nya malah bisa berdiri di atas skrup seperti ini. Masih skrup dengan panjang 8 cm. Kita akan coba dengan yang kecil. Ini panjang 3 cm. Mantul. Bisa terpasang semuanya. Kita akan lepas. Ini panas sekali skrupnya. Kemudian ini ada multiplek ketebalan 18 mili. Saya akan coba untuk penyekrupan pada multiplek. Mungkin impact driver Anda yang kecil yang 12 volt baterainya sedang habis. Sementara pekerjaannya nanggung, Anda masih bisa menggunakan impact wrench terbaru dari DeWalt ini untuk penyekrupan pada media multiplek. Masih menggunakan mode timber screw mode. Berhasil karena memang low RPM-nya itu di 170-an RPM. Luar biasa untuk sebuah impact wrench mempunyai low RPM serendah itu. Sehingga sangat nyaman digunakan untuk penyekrupan. Kalau Anda sudah mempunyai misalnya DCD 796, itu untuk baterai bawaannya kan seperti ini, 2Ah. Untuk penyekrupan impact wrench ini akan bertambah nyaman lagi karena lebih ringan. Kalau ini kan baterai bawaannya di 4Ah. Kita tinggal seperti ini guys. Wih, tambah Jos Gandos kalau buat nyekrup guys. Masih mau nyari yang nggak jelas, yang nggak jelas. Jelas guys, garansi 3 tahun. Mau nyari apa lagi?
Udah pas belinya kita nego-nego dulu, rayu-rayu sama bini. Mah boleh nggak mah? Bu boleh nggak bu beli itu? Cuman 3 juta karena Anda beli unit only. Ya, yang tidak garansi itu. Kemudian diiyain sama bini, sama istri kita. Baru seminggu Anda laporan lagi. Bu, rusak bu itu bu. Udah tambah cemberut lagi tuh bini kita itu. Bisa 2 minggu kita nggak dikasih. Kemudian saya akan uji Impact Wen DCF 922 ini untuk penyekrupan pada baja ringan ya. Ini saya rangkap 2 karena memang menyambung baja ringan itu kan pasti dirangkap 2. Saya menggunakan bit set yang untuk baja ringan. Kita akan coba. Masih mode penyekrupan. Pada saat impact berbunyi, kita harus melepaskan trigger. Sangat nyaman menggunakan impact Wen ini untuk baja ringan. Apalagi saya sudah menggantinya dengan baterai yang 2Ah. Bertambah ringan guys. Tidak overkill ya. Semua penyekrupan berjalan dengan baik. Newton meter. Kita fitness guys. 300 Newton meter. 400 Newton meter. 500 Newton meter. 0. 600 Newton meter. 0. 200 Newton, 300, 400, 500, 600. 200 Newton meter. 300 Nm. Gila tenaganya guys. 400 Nm. 400 Nm. 500 Nm. Mantul. Ini baru Impact Wen. 600 Nm. Stop. Mau lagi. Dua genjotan 600 Nm. Kalau menurut spek untuk DCF 922 ini, torsi pengencangan di 406 Nm dan torsi pembuka baut di 610 Nm. Itu menurut spek. Ciri-ciri sebuah power tools global adalah mempunyai real power atau real torsi yang nggak jauh dari spesifikasinya. Itu yang saya tahu. Merek apapun, produk-produk seperti ini adalah terukur semuanya. Ya, kalau Anda sering melihat pengujian saya untuk produk-produk generik berharga murah, Impact Wen, Impact Driver, itu biasanya misalnya speknya 500, dia bisa buka sampai ke 1000, sampai ke 900. Tapi itulah ciri-ciri power tool yang generik, yang rebranding, tidak terukur. Dan mereka tidak memperhatikan yang namanya durability. Kalau power tool semacam itu dengan spek 500 Nm misalnya, kemudian kita paksa pemakaian sehari-hari seperti power tool rebranding. Anda melihat saya sebagai penguji misalnya, oh abang-abangan saja membuka power tool merek X gitu, rebranding, bisa sampai 1000, ya udah kita hajar aja buat baut-baut yang besar. Ya tentu durability-nya akan begini, apalagi produk-produk rebranding. Dan biasanya untuk produk-produk yang global seperti merek-merek ini, itu biasanya untuk aktualnya, untuk realnya nggak akan jauh dari spesifikasi. Tapi kita akan siksa. Ini kan tadi kita sudah buka sampai 600 Nm, tetapi agak lama ya, 2 kali genjotan. Kemudian saya akan paksa lagi, akan siksa lagi. Yang pertama, ini di baut pertama itu 650 Newton. Karena terakhir di 600 Newton, saya akan 650 Newton. Kemudian saya akan setel 3 baut ini di 610 Newton sesuai pada speknya. Jadi kita coba dulu ya, 650, kemudian 610, 610, 610.
Sekuat apa alat ini bisa bekerja? Kita siksa seperti itu. 650, ini 0. 650. Ini 600, kemudian digit di atasnya adalah 10. Jadi 610. Lanjut lagi 610. Saya udah nggak usah lagi merubah itunya ya, masih sama. 610. Kita akan coba naik ya 50 poin. Kita akan coba 3 baut ini sesuai spek di 610 Nm. Dua genjotan 610 Nm. Coba lagi 610 Nm. Coba lagi 610 Nm. Mabuk-mabuk dulu. Paksa sama saya. 700 Nm. 700 ininya 0. 700 Nm. Kemudian saya akan ganti kunci torsinya ke 780 Nm. 780 Nm. Bunyi 780. Naik ke 840. 900 Newton meter. 900 Newton meter. 700 Newton meter. Oke, masih kebuka. Kita akan tingkatkan dengan baut yang lebih besar. ...780 Newton meter. Wow, masih aman ya, semuanya aman. 780. Kita akan naik ke 840 Newton meter. Nggak bisa ya.
Kita akan ukur suhunya. 43 derajat. Sebenarnya sih kalau ngeliat suhunya masih stabil ini ya. Brushless motor di 53 derajat. Kemudian baterai 35. Jadi terakhir pengujian kita itu sampai dengan di 780. DCF 922 ini mampu. Kemudian kita lihat unitnya. Apakah ada yang bocor-bocor? Semuanya aman. Ini hanya kotoran dari sarung tangan saya. Aman kering. Ya, produk premium guys. Ya, mana ada bocor-bocor. Good job DeWalt. Oh yes, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari DeWalt DCF 922 terbaru. Ini adalah seri Atomic kedua yang masuk ke Indonesia secara resmi. Kemudian feel yang saya rasakan adalah ini sebuah impact wrench yang menurut saya sangat recommended ya untuk kita miliki, karena yang pertama mempunyai trigger yang sangat smooth ya. Low RPM-nya sangat rendah sehingga impact wrench ini cukup nyaman kita gunakan untuk penyerupaan baik media kayu yang lunak maupun kayu yang keras. Di pengujian tadi juga saya sudah paparkan ya, untuk pengujian-pengujian di kayu dan di bajaringan ternyata juga impact wrench ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian terdapat fitur yang sangat lengkap dari mulai pengaturan brightness ataupun nonaktifnya ketiga LED, sehingga pada saat misalnya kita kerja di siang hari ataupun di outdoor kita nggak perlu menghidupkan LED untuk pemakaian baterai yang lebih tahan lama. Apalagi DeWalt DCF 922 ini mempunyai 4 fitur. Ini 4 fitur unggulan yang belum pernah saya temui di impact wrench yang pernah saya review sebelum-sebelumnya. Saya baru menemukan ini. Pada pengujian torsi, saya coba kencangkan, saya maksimalkan itu di 780 Nm, dan ternyata impact wrench DCF 922 ini mampu untuk membukanya walaupun susah payah. Memang kalau produk-produk global seperti ini, itu semuanya terukur. Kalau memang spek ditulis di 610 Nm, ya biasanya juga nggak akan jauh dari situ. Tetap bisa membuka di atas itu, tetapi ya itu ngos-ngosan guys ya. Jadi itu salah satu ciri-ciri produk-produk premium atau produk-produk yang global. Kelas menengah juga sama seperti itu. Jadi saran saya dalam menggunakan impact wrench atau power tool lah ya, kalau bisa kita jangan melebihi dari spek yang ada. Saya sebagai YouTuber tentu saya akan maksimalkan supaya ini sebagai panduan Anda dalam memilih sebuah power tool. Tapi dalam pemakaian sehari-hari ya janganlah kita terlalu menyiksa di atas spesifikasi, karena itu akan menurunkan tingkat durability dari sebuah power tool. Jika Anda tertarik dengan produk-produk dari DeWalt, silakan Anda kunjungi Instagram dan YouTube-nya. Di sana banyak sekali katalog dan pengujian-pengujian power tool DeWalt. Dan barangkali ada program-program diskon atau penawaran-penawaran menarik yang bisa Anda dapatkan. Sekian video review dan pengujian DeWalt DCF 922, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.